Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nawwaru qulubul mu'minina bil ma'rifah fa atma'annat qulubuhum bin tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa huwa ar-raqibul majid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi manarul wujud binurihi dinihi wa syaribatihi ila yaumil wa'id. Amma ba'du. Good evening, audiences. Thank you to each and every one of you for being here today at this wonderful place. It is such an honor for me to be your master of ceremony. Before we get started, let us praise and thanks the presence of Allah Almighty for their abundance of grace and the joy of all until we can still gather in this place without any barriers at all and in good health. Salawat and greeting we pour out to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us out of the dark to the era of break today. May we all get intention on the end. Amin. Lailatukum sa'idah ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, atas izin Allah kita dapat berkumpul dalam acara halal bihalal di Pondok Al-Husyu Sidoarjo. Al-Mukarram Mudirul Ma'hadul Islami Al-Husyu Al-Ustad Al-Haj Sukanan Asyiddiq SAG, Ashabus Sa'adah Al-Asatid Wal-Ustadat, dan yang kami muliakan para tamu hadirin undangan yang dirahmati Allah SWT, serta santri dan santriwati yang kami cintai. Dear audiences, before we come to the agenda, let us start this agenda by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. May this event will be run well without any obstacles. The next agenda is reading of Holy Quran, Ali Imran 133 until 139. Kepada Saudara Hans Maulana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil kiram, para kiai, para ulama, para asatid, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Khusu, Ustadz dan Ustazah, santri, ayah bunda wali santri, kemudian jamaah Pondok Al-Khusu, biasanya kajian hari Senin, hari Rabu, hari Jumat pagi. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan di majelis yang penuh barokah dalam rangka silaturahim halal bihalal. Semoga panjenengan semua mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini merupakan halal bihalal yang pertama kali sinergi antara santri, wali santri dan jamaah. Semoga nanti tahun ke depan lebih baik. Mohon maaf tempatnya sempit, kata Ustadz Mubin kayaknya sudah waktunya mendirikan terop. Ya Allah ya Karim, semoga tidak hanya mendirikan terop, tapi rencana bangunan ini nanti semoga diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gedung berlantai 3 dan ada aula di atas. Mohon doanya semoga dengan kekuatan kun fayakun segera diijabai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selaku pengurus Pondok Al-Khusu mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang hadir di majelis yang penuh barokah, baik santri, wali santri dan jamaah. Ada sebagian yang izin, yang masih mudik, masih di tanah kelahiran, tidak apa-apa. Yang ada ini tidak apa-apa, semoga nanti sebagai awal kebaikan, nanti sebagai program rutin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda wali santri yang selalu memberikan spirit, motivasi untuk istiqomah, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Mungkin barangkali ada di antara panjenengan yang baru sekali ini, ya seperti ini Pondok Al-Khusu, ada yang sudah berkali-kali. Kalau tidak event seperti ini, kapan lagi kita dapat silaturahim di antara kita, terutama kita Ustadz dan Ustazah yang banyak salahnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku semua. Momen halal bihalal ini mari kita saling maaf-memaafkan, dan insya Allah nanti di akhir acara kita akhiri dengan musafahah, yaitu bersalam-salaman. Mohon maaf karena ada azan, kita skor sebentar. Innaka antal wahhab. Setelah azan itu adalah doa yang mustajabah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga santri, wali santri, jamaah Pondok Al-Khusu dipanggil Allah ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Visi Pondok Pesantren Al-Khusu yaitu mencetak generasi khosyiin,
yaitu wajuilat qurratu aini fis shalah. Salatnya itu khusyuk, salatnya lama rasanya sebentar, salatnya itu menjadi qurratu aini, laksana permata. Di samping menjadi khosiin juga menjadi generasi yang Qur'ani. Oleh karena itu ayah bunda kami mohon motivasi di rumah untuk selalu murojaah. Kenapa? Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana Masjidin. Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Siapa yang membaca Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada yang membacanya. Alangkah bahagianya putra-putrinya hafid Al-Quran, ayah bunda juga hafid Al-Quran. Siap? Bu? Hah? Insya Allah kalau insya Allah. Nah, baca Al-Quran, mbok nonton TV. Nah, itu tidak bersinergi. Anaknya membaca Al-Quran, ayahnya membaca Al-Quran, ibunya membaca Al-Quran, akhirnya menjadi keluarga Al-Quran. Apalagi kalau anaknya itu hafal. Siapa yang mempunyai anak yang hafal Al-Quran, itu mampu memberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 10. Ya. Man qara'al Qur'ana wa hafizahu adkhalahul lahul jannata wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitihi kulluhum. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan masukkan ke surga. Amin. Lagi amin. Dan mampu memberikan syafaat kepada keluarganya yang telah divonis masuk neraka sebanyak 10 orang. Subhanallah. Itu diantaranya keistimewaan dan luar biasanya Al-Quran. Makanya kita selalu berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'al min ahlil Qur'an. Jadikanlah kami menjadi keluarga Al-Quran. Dan kita selalu mengajak santri untuk berdoa. Panjenengan bisa lihat di buku Generasi Cinta Salat itu, Allahumma ja'al qulubana, sama-sama, Allahumma ja'al qulubana arsal Qur'an wa ruhal Qur'an wa nural Qur'an wa hubbal Qur'an wa hifzal Qur'an. Ya Allah, jadikanlah hati kami arasnya Al-Quran, ruhnya Al-Quran, cahaya Al-Quran, cinta Al-Quran, dan hafal Al-Quran. Bundanya juga mengamalkan ini. Siap Bu nggih? Siap nggih? Ingat, Lailatul Qadar itu yang turun adalah Al-Quran. Kita diingatkan dengan Gua Hira. Panjenengan sudah tahu Gua Hira? Gua Hira itu di mana? Di Mekah. Gua Hira itu di mana? Gua Hira itu di Jabal Nur, gunung yang bercahaya. Ya, di antaranya tanda untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah hatinya bercahaya dengan Al-Quran, hatinya bercahaya dengan sholat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Masudin, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Lihat sini anak-anakku, perhatikan. Jadi di Gua Hira ini Rasulullah berkholwat, Rasulullah menyendiri, akhirnya mendapatkan wahyu Al-Qur'an. Jadi Lailatul Qadar itu hati panjenengan menjadi laksana Gua Hira. Ketika dibacakan Al-Quran merinding dan bergetar, meneteskan air mata. Panjenengan kepengin ke sini? Kepengin? Kepengin nggih?
Insya Allah dengan syafaat Al-Quran jenengan akan dipanggil ke sini. Selama bulan Ramadan itu laksana gua Hira. Apa maksudnya Ramadan laksana gua Hira? Di bulan Ramadan kita kan ditempah, betul? Ditempah apa? Puasa, baca Al-Quran, qiyamul lail, zakat, infak, sedekah. Harapannya hati kita itu menjadi laksana gua Hira, tempat membaca Al-Quran, tempat berdialog dengan Allah. Akhirnya dengan Allah itu sudah tidak ada jarak. Apa? Idul Fitri, kembali fitrah, kembali suci, kembali bersih seperti bayi. Panjenengan tahu bayi? Bayi itu kalau dijejer banyak, itu wajahnya mirip enggak? Kenapa? Kembali fitrah. Kenapa bayi itu kalau dijejer kok laksana saudara? Karena nama saja enggak punya, gelar enggak punya, uang enggak punya, betul? Bayi itu kalau dikasih cincin, ya enggak seneng. Cincinnya diambil orang, ya enggak nangis, enggak sedih. Sing sedih mboke. Jadi yang dimaksud kembali kepada fitrah adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada perasaan memiliki, karena semuanya itu miliknya Allah. Harta miliknya Allah, jabatan miliknya Allah, ilmu miliknya Allah, seperti bayi. Makanya nanti kita saling bermaafan. Lihat ini, anak-anak ini kalau mainan, dia bertengkar setelah itu mudah apa? Mudah akur. Beda dengan ibu-ibu kalau tukaran. Bu, ibu-ibu itu kalau tukaran lama apa lama? Dendamnya ambek bojone dhewe lho, dendamnya suwe. Anak kecil itu ketika bertengkar mudah damai, betul enggak? Mudah damai itu. Mari kita belajar seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau bertengkar mudah damai, setelah itu lupa mainan lagi. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Baik, tadi dibaca oleh Mas Han surat Ali Imran ayat 133. Mas Udin. Sekarang kita kaji surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u. Yang pertama tadi Mas Udin. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Meraih cinta Allah dengan 3 amal. 1. Berinfak ketika lapang dan sempit. 2. Menahan amarah atau sabar. 3. Memaafkan kesalahan orang lain. Yunfikuna fisarra wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Mampu menahan amarah. Wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang yang berbuat baik di antara 3 amal ini. Bawahnya Mas Udin. Ketika kita coba tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan. Dahsyatnya sedekah dan infak di dalam surat Al-Munafikun, surat ke-63 ayat 10. Andai kata orang yang ada di alam kubur ini diizinkan untuk hidup kembali, dia hidup tidak ada kecuali untuk bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu. Berinfaklah, kata Allah, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematianmu. Fayaqulu, maka berkata orang-orang yang ada di alam kubur, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqa wa akum minas shodiqin. Ya Allah, andai kata ajal itu kamu tunda ya Allah, maka pasti kami akan bersedekah. Subhanallah, sedekah itu luar biasa. Ya, sedekah itu luar biasa. Kenapa orang yang mati ini kok tidak minta sholat, tidak minta haji, tidak minta umroh? Karena sudah tahu dahsyatnya sedekah. Ya, dahsyatnya sedekah. Seperti ini, bawahnya Mas Didin. Nah, lihat ini. Sedekah itu diibaratkan seperti menanam buah-buahan. Terus terang kami ketika di Tanah Suci mengajak jamaah umroh haji, tolong perbanyak sedekah di Tanah Suci. Kenapa? Karena sedekah ini nanti ibaratnya pohon-pohon yang akan memanggil anak cucu untuk berdoa, memanggil labbaik Allahumma labbaik. Panjenengan kepingin ke Tanah Suci? Kepingin? Setiap sedekah niati labbaik Allahumma labbaik. Nanti akan dipermudah untuk mengumpulkan dana biaya ke sana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yakin apa yakin? Yakin apa setengah yakin? Ya, jangan lupa ya Allah, luar biasa sedekah itu. Luar biasa. Makanya panjenengan kalau lihat di pondok depan itu, kalau panjenengan lihat di buku prestasi anak itu loh, yang dibawa setiap hari, yang biasanya ditulis sama Ustadz Mubin, sama Ustadz Atus, di covernya itu, visi misi kita, tunjukkan Mas Dirin, wassolatu nurun, wassodaqatu burhanun, wassobru tiyaun, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah sinar, Quran mampu memberikan syafaat, dan Quran mampu memberikan laknat. Menjadi moto Pondok Pesantren Al-Khusyu. Mensinergikan antara Al-Quran dengan sholat, mensinergikan dengan sedekah, mensinergikan dengan sabar. Semoga dipahamkan Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga ini tidak hanya sebagai slogan, mampu kita wariskan kepada anak cucu kita, mampu kita wariskan kepada santri tahfidz. Saya minta doa restu panjenengan semua. Siap nggih bersatu nggih? Siap nggih kerjasama untuk mewariskan sholat, untuk mewariskan Al-Quran. Nah ini motonya Pondok Al-Khusyu. Mungkin kalau tidak ketemu langsung, hanya ditulis mungkin tidak paham. Saya buat cover dan saya buat kaligrafi. Dan backgroundnya apa? Backgroundnya Gua Hira. Panjenengan silakan masuk pondok depan itu. Di atas meja, di tembok itu, kaligrafinya itu ini. Kemudian backgroundnya adalah Gua Hira. Kenapa backgroundnya saya buat Gua Hira? Karena di Gua Hira itulah turun wahyu Iqra. Di Pondok Al-Khusyu ini ada laksana Gua Hira untuk Iqra. Baik itu taksin, nanti yang dewasa tadabbur, takwil, dan tafsir. Mohon maaf, harapan saya mungkin wali santri yang punya waktu bisa ikut kajian. Dengarkan bahasa saya, punya waktu. Dengarkan, punya, padahal itu ya rotok sindiran. Biasanya nggak punya waktu. Orang yang nggak punya waktu, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Biasanya sok sibuk, biasanya datang kepada Allah ketika stres dan depresi. Ya dalam rangka untuk mensinergikan, tolong ini, mengerikan ini. Ya, mengerikan. Bahwa liang lahat, angkat tangan, siapa yang pernah masuk sini? Angkat tangan.
liang lahat inna hadhil kuburo mamlu'atun zulmatun. Sesungguhnya kuburan liang lahat itu diliputi dengan zulmatan, kegelapan ala ahliya bagi penghuninya. Jangan kira-kira percaya enggak? Kalau enggak percaya silakan masuk. Setelah masuk tolong WA saya. Understand? Yes. Mas Zafir mau masuk. Sesungguhnya liang lahat itu diliputi dengan kegelapan. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Liang lahat ini bercahaya dan tidak tergantung sholatnya dan tergantung sholawatnya. Bunda, jenengan yakin enggak bahwa bacaan Al-Quran santri takfid itu menyinari nenek moyangnya? Yakin nggih? Menyinari rumah panjenengan baiti jannati? Ya Allah, aset yang luar biasa. Aset yang luar biasa. Saya tidak lama tunjukkan Mas Udin, mungkin ketika pertemuan kemarin sudah kami sampaikan, jamaah umroh kami ketika tanggal 17 Agustus itu perusahaannya terbakar. Semuanya ludes. Jam 3 dini hari kebakaran, jam 3 sore baru bisa dikendalikan dengan 16 mobil kebakaran. Semuanya terbakar. Semuanya terbakar. Berapa jam itu? Jam 3 dini hari sampai jam 3 sore. Berapa itu? 12 ya? Ya Allah. Semuanya mata itu terbelalak. Ternyata ada yang tidak terbakar. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran tidak terbakar. Dan sering terjadi setiap kebakaran Al-Quran itu tidak terbakar. Ini. Nah, ini lihat ini. Kami sering mengadakan pengajian di sini. Bahkan tidak hanya Al-Quran, tasbih itu tidak terbakar. Ini menunjukkan ayat kauniyah, kenyataan bahwa siapa yang lesannya ada Al-Qur'annya, siapa yang hatinya ada Al-Qur'annya, insya Allah waqina azabannar, diselamatkan dari narnya neraka, amin. Diselamatkan dari narnya pandemi, menjadi nur karena Al-Qur'an itu nama lainnya juga nur. Surat di Al-Qur'an juga ada surat An-Nur. Sholat tadi juga nur. Tinggal kita rajin membaca apa tidak. Dan ini ada Pak Udin, Masya Allah, punya 2 putra di sini, dititipkan di sini, Mas Han sama Mas Zafir. Itu istiqomah, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang sudah 17 ya. Semoga santri yang lain bisa menyusul. Biasanya orang itu hanya iri hasilnya, tapi murojaahnya, mengawasinya untuk mengajak murojaah dan murojaah itu subhanallah. Ternyata tidak gampang. Tidak gampang untuk mencetak anak itu cinta Al-Quran. Di antaranya adalah tantangannya HP, betul? Betul? Tantangannya HP Ustadz, ibu seneng HP, seneng ya padha wae. Ya Allah, ayo ngaji nak, ternyata ibu nonton TV. Betul apa betul ya? Kalau bisa anaknya ngaji, orang tuanya itu juga ngaji. Lihat itu di dalam surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Jadikanlah diriku orang yang mendirikan sholat dan anak cucuku, diawali dari diri sendiri. Ya, diawali dari diri sendiri. Rabbi ja'alni, diawali dari diriku, baru nanti bisa menular wa min zurriyati, diawali dari diri sendiri. Sebelum kita menyuruh anak membaca Al-Quran, orang tuanya juga membaca.
Kalau orang tuanya membaca, insya Allah lesannya itu punya kekuatan. Loh, wong ibu sendiri aja nggak baca kok, nah itu. Ayo sholat, sholat, sholat. Tapi kalau orang tuanya nggak sholat, nah, jadi alhamdulillah momen seperti ini sama-sama belajar. Panjenengan ikhlas? Ikhlas? Ya Allah, ya Karim. Baik, ketika peristiwa gunung meletus, di mana? Gunung meletus Semeru di mana? Di Lumajang ya. Ketika melihat peristiwa gunung meletus seperti itu, saya teringat dengan ayat yauma yafirrul mar'u min akhi. Nah ini loh, satu mas, ya, ini loh, tolong dilihat ini. Ketika gunung meletus seperti ini, yauma yafirrul mar'u min akhi, semua lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari bapak dan ibunya, wa sahibati wa bani, lari dari istri dan anaknya, likulli imri'im minhum yauma idin sa'nu yughni, mereka itu sibuk sendiri-sendiri, yang dicari apa? Selamat, 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 betul? Bapak tidak bisa menyelamatkan anaknya, anaknya tidak bisa menyelamatkan orang tuanya, teman tidak bisa menyelamatkan teman. Yang diharapkan adalah selamat-selamat. Satunya masih Allahumma antas salam wa minkas salam, sama-sama. Wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Salamnya diulangi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Saking pentingnya selamat. Lihat saya, lihat ya. Berteman kepada siapapun tidak menjamin bisa menyelamatkan. Tapi lihat, kalau berteman dengan Al-Quran, diselamatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibu punya anak enggak? Belum menjamin menyelamatkan jenengan. Tapi kalau dengan Al-Quran, dijamin. Dan Al-Quran sendiri yang bicara. Tunjukkan tadi Mas Udin, sempat kelewatan. Al-Quran sendiri yang bicara di hadapan Allah kepada para pembacanya, kepada para penghafalnya. Ada 3 permintaan. Ya Rob, tolong pakaikan mahkota. 1. Nih. Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah. Saya tidak ingin hadis ini hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Semoga saya dan panjenengan ini diikat oleh Al-Quran. Persahabatan diikat oleh Al-Quran. Kalau diikat dengan arisan, dapat arisan. Kalau diikat kedinasan ketika bekerja, ketika pensiun. Tapi kalau diikat dengan Al-Quran, insya Allah abadi. Al-Quran didatangkan pada hari kiamat dan dia Al-Quran berkata, Ya Rabbi halihi, wahai Tuhanku pakaikan kepadanya. Yang dimaksud adalah pembaca Al-Quran. Apa? Mahkota. Fayul basu tajal karomati. Sumayakulu, kemudian Al-Quran berkata lagi, Ya Rabbi zidhu. Fayul basu khullatal karoma, pakaikan kain sutra. Bu, bajunya dengan sutra apa sutra? Yang ketiga, ya Rabbi irdo anhu fayirdo anhu, tolong ridhoi ya Allah, ridhoi, subhanallah. Ini kan teman sejati. Makanya panjenengan kalau ketika khataman Quran, Bu, jenengan Ramadan kemarin khataman berapa kali? Sampun khatam? Sampun utas juz 30. Ya Allah. Itu ada doa seperti ini ya Ustaz Muin. Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an di dunia sebagai teman. Wa fil qabri munisa, di alam kubur juga sebagai teman. Kemudian wa fil jannati rafiqa, di surga juga sebagai teman. Karena teman sejati adalah Al-Quran. Kalau teman manusia belum menjamin, karena dia akan berpikir keselamatan sendiri.
Semoga dipahamkan Allah. Suami kita juga belum menjamin. Istri kita juga belum menjamin. Yang menjamin itu adalah Al-Quran. Semoga majelis ini diikat dengan cinta Al-Quran, diikat dengan cinta sholat. Karena nanti sholat sebagai saksi, karena nanti Al-Quran itu sebagai saksi, bukti itu sudah banyak. Gunung meletus itu juga ayat kauniyah. Kebakaran di mana-mana itu juga ayat kauniyah. Ternyata Al-Quran juga diselamatkan. Sebelum kami akhiri, di Banjarmasin itu ada namanya Alvin, penghafal Al-Quran. Diundang khataman bersama santri-santri tahfidz naik getek. Tahu getek? Getek itu apa? Perahu kecil. Perahu kecil menghadiri undangan sampai di lokasi khataman selesai. Sore harinya pulang. Sore harinya pulang. Naik getek. Nah, ketika hampir sampai ke tepian, santri yang jumlahnya 16 dalam satu getek itu berebut berdiri. Akhirnya geteknya, perahunya itu balik dan tenggelam semua. Yang bisa renang selamat, yang tidak selamat 3 santri, yang tidak selamat 3 santri. Hari pertama dicari oleh tim SAR ya, tidak ketemu. Hari kedua tidak ketemu. Hari ketiga ketemu si Alvin itu, meninggal dengan memeluk Al-Quran. Saking cintanya Al-Quran sampai dibawa mati. Jadi orang itu nanti meninggal bersama dengan yang dicintai. Berarti kalau mencintai HP berarti nanti matinya karena cinta dengan Al-Quran sampai dibawa oleh matinya. Dibawa oleh matinya, memeluk Al-Quran. Diambil nggak bisa, Quran itu dipegang erat-erat. Kemudian ibunya datang. Ibunya datang dan ibunya ini sholihah. Beliau berkata, Alvin, ibu ikhlas. Tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Gemetar, ya Allah, tolong sampaikan salam saya ibu kepada Rasulullah. Sekarang tolong Al-Quran itu lepaskan. Duh, setelah ibunya ngomong kayak gitu, tangannya itu bisa bergerak. Nih mandinya kata-kata, Bu, makanya cok murang-muring. Iku ketika murang-muring khusyuk, kal. Tadi diantaranya wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan. Bu, sekali marah 1 saraf putus. 2 kali marah 2 saraf putus. 3 kali marah 3 saraf putus. Kalau marah-marah sarapan. Dan orang yang tidak marah sabar itu seperti surga. Betul? Dan sabar itu berat apa berat? Ketok. Ya Allah, dan sabar itu diumpamakan seperti surga. Dan ingat, sabar itu tidak ada batasnya. Semoga kesabaran di dalam puasa kita bawa 11 bulan ke depan. Semoga kesabaran di bulan Ramadan kita bawa 11 bulan ke depan. Dan semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar abadan abada. Singkat cerita, si Alvin tadi akhirnya dimakamkan insya Allah husnul khotimah bersama dengan Al-Quran, al-mar'u ma'aman ahabba. Semoga kita ini nanti menjadi keluarga Al-Quran, keluarga sholat khusyuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Al-Ustadz Haji Sukanan Asyiddiq atas tausiahnya. Semoga apa yang kita dapat tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama dan tibalah kita di akhir acara yakni doa dan penutup.
yang akan disampaikan nantinya oleh Ustadz Mubin. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, ayah-ayah, anak-anakku semua dan bapak ibu, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Allah dalam hati kita, khusyuk, dan kita benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتراويحنا وأوتارنا وتهليلنا وتمجيدنا وتكبيرنا وقراءتنا وجميع أعمالنا إنك على كل شيء قدير ولا تدرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أجدادنا ورقاب جدتنا ورقاب من قبلنا ومن بعدنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل بر الوالدين وأهل الصدقة ولا تجعل وإياهم من الجهل والضير وأهل حقوق الوالدين إنك على كل شيء قدير واجعلنا وإياهم من العالمين واجعلنا وإياهم من العاملين واجعلنا وإياهم من المتقين واجعلنا وإياهم من الصالحين واجعلنا وإياهم من المحبين إليك يا الله والمحبين إلى رسولك اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وعبادتك اللهم انفع علومنا وبارك علومنا اللهم انفع علومنا وبارك علومنا اللهم انفع علومنا وبارك علومنا اللهم إنا نسألك الاستقامة والإخلاص في العبادة وقراءة القرآن اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أجدادنا وذنوب جدتنا وذنوب أولادنا وذريتنا وذنوب أصحابنا وذنوب حوالينا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك على كل شيء قدير اللهم حسن مقاصدنا يا الله حسن أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة وسهل أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة وسهل أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة وقضي حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله
وصحبه وسلم تسليما دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت شمس أنت بدر